Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan TN Lampung. Oke, kali ini TN Lampung akan mentranslatekan kembali lanjutan dari Selai Cambai dan Kembang Melo dari Batu Belah Batu Betangkup yang kemarin sudah diupload untuk konten pertama dalam arti bahasa Indonesianya. Dan yang ini adalah part kedua untuk arti atau lanjutan dari konten Batu Belah Betangkup dalam bahasa Indonesia. Kata burung tungtung, tung tung lang, ibumu sudah jalan ke hilir sungai. Di sana beliau membawa sebuah bakul dari anyaman bambu. Kata Selai Cambai, ibu, tunggu kami. Kembang Melo ini mau saya apakan? Saya gandeng dia pelan, saya gendong dia berat. Kalaupun bukan karena Selai Cambai, karena ulah Kembang Melo, kata Selai Cambai. Ibu, dia masih kecil, masih butuh air susu ibu. Mereka berdua menangis terseduh-seduh. Lalu kata ibunya, dalam hatinya, ibu melihat anaknya dari kejauhan. Dia sudah sampai di bawah pohon takung. Untuk PR ya, bawah pohon takung. Dia mau menyusui Kembang Melo. Lalu dia berkata, tidurlah kalian berdua anakku. Saya akan berjalan lagi. Dan batang takung ini, pohon takung ini, jangan, kayaknya pohon kelapa ya takung tuh ya. Jangan pelepahmu jatuh sebelum perjalananku jauh. Tapi kalau kamu jatuh, jangan sampai menimpa kedua anakku, kata ibunya. Gak lama dari pelepah pohon takung tadi itu jatuh, pelepahnya itu membangunkan kedua anaknya tersebut. Lalu dari kejauhan mereka melihat ibunya sudah jalan semakin jauh. Lalu kata Selai Cambai, adikku Kembang Melo, ayo bangun, ayo kita susul ibu. Ibu, tunggu kami. Kembang Melo ini mau saya apakan? Saya gandeng, dia pelan. Saya gendong, dia berat. Walaupun bukan karena Selai Cambai, kata kakaknya, tapi tolong pikirkan adikku, maksudnya si Kembang Melo gitu. Jadi karena adiknya masih kecil, ibu, dia masih kecil, masih perlu air susu ibu. Dengar apa kataku ibu. Nasi-nasi yang terjatuh, yang saat di cerita awal, nasi-nasi yang terjatuh di lantai itu sebenarnya katanya itu bukan nasi beneran, itu adalah bunga sekala ibu, katanya. Lalu mereka berdua menangis terseduh-seduh sambil si Selai Cambai itu menggendong adiknya Kembang Melo dengan tangisannya. Lalu ibunya berkata, di bawah pohon punggul ini akan saya susui Kembang Melo, kata ibunya. Tapi kalian berdua sampai tertidur lelap akan saya tinggal kembali, kata ibunya di dalam hatinya. Batang punggu, pohon punggu, jangan kamu rubuh ya. Jangan pula batangmu menimpa di badan anakku, kata ibunya. Tidak lama dari batang punggul, pohon punggul itu rubuh. Maksudnya dahannya membangunkan kedua anaknya yang sedang tertidur. Lalu kata Selai Cambai, ibu, kami ini bukan lapar, bukan karena mau makan nasi atau mau minum, bukan ibu, tapi mau diapakan Kembang Melo ini, kata Selai Cambai. Tunggu ya ibu, tunggu, kata anaknya. Lalu begitulah seterusnya. Ibunya
terus saja berjalan meninggalkan anaknya, sampai akhirnya ia berteduh di bawah pohon dedowo. Pohon dedowo itu ada ya, kalau sekarang itu jadi makanan burung, bentuknya kecil hitam gitu. Yang udah matangnya kecil hitam, kalau yang masih mentahnya itu ya kecil hijau-hijau dan biasanya bergerumpul. Dan itu banyak sekali ditemukan kalau misalnya kita mau ke kebun, mau ke sawah, itu banyak banget ya. Kalau di daerah aku itu banyak banget. Jadi lalu ia beristirahat, ibunya tadi beristirahat dan menyusui kembang melon. Sesudah itu ditinggalkannya lagi anaknya. Pohon dedowo itu tumbuh di pinggir air. Waktu itu hari akan turun hujan, labung itu mau turun hujan ya, sudah gelap gitu. Terus sebelum jalan ibunya berdoa, "Ya Allah, jangan sampai kedua anakku ini hanyut." Lalu kata Serai Cambai, "Adikku, bangun, banjir. Ayo, kita susul lagi ibu. Ibu sudah di seberang air," kata, "sudah di seberang sungai." Alhamdulillah ada sebuah pohon besar yang hanyut. Jadi mereka berdua naik pohon tersebut. "Ayo adik, kita naik di pohon tersebut. Kita susul ibu yang sudah berada di seberang." Nah, dari kejauhan kedua anaknya ini melihat ibunya sudah memasuki sebuah batu betangkup. Lalu mereka berdua, kedua anak tersebut lari. Dan sampailah mereka di dekat batu petangkup. Kata Serai Cambai, tolong dengarkan ibuku, tolong keluarkan ibuku dari batu ini." Dalam tangisannya ibunya menjawab. Kata ibunya, "Anakku Serai Cambai, adikmu bawa pulang." Ibu tidak bisa keluar lagi," katanya. Lalu kata Serai Cambai, "Mau saya apakan adikku ini, Ibu? Mau pulang tidak ada tempat, mau berjalan terus gak ada tujuan. Kayak mana Ibu?" kata anaknya yang besar. Lalu kata ibunya, "Serai Cambai, tolong ambilkan daun lalu digiling. 3 daun tebaka juga. Lalu daun-daun tersebut berikan kepada ibunya." Lalu kata Serai Cambai, "Ibu, coba teteskan air susumu biar adik bisa menyusui. Ibu, coba keluarkan jarimu juga biar adik bisa memegangnya," kata kakaknya. Akhirnya si kembang melo mengecup-ngecup jarinya itu, mengemuti jari ibunya sampai kecil, sampai putus, saking lapar adiknya ya. Sampai suaranya ibunya tidak terdengar lagi. Lalu mereka berdua memanggil-manggil ibunya, tapi suaranya tidak terdengar. Keduanya meninggalkan air yang mengalir tadi, sungai tadi, dan melanjutkan perjalanan. Di perjalanan mereka bertemu dengan petani. Mereka diberi selpai tempat tinggal. Lalu sebuah kayak selpai itu kayak mantra gitu ya, kayak buku berisi mantra itu. Lalu kalau misalnya diutarakan pasti akan terkabul. Lalu si kembang melon ini bercita-cita jadi raja, sedangkan si Serai Cambai akan ditinggalkan di umbulan sebuah perkampungan. Dia bercita-cita mau hidup mau hidup aman dan tentram gitu kalau si Serai Cambai. Dan selesai. Ini bersumber dari cerita rakyat Lampung, Dr. Andes Ali Imron dan lainnya dan kawan-kawannya pada tahun 1995. Lalu diubah skenario drama dan diterjemahkan oleh Radin Ayu Suwaka. Gitu ya. Terima kasih yang sudah setia kepada TN Lampung. Jangan lupa selalu hidupkan loncengnya supaya tidak ketinggalan akan konten-konten terbaru dari TN Lampung. Mohon maaf karena lama banget baru di-upload.